Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armida Yanuar Fadilah dari Prodi Manajemen angkatan 2018 dengan NIM 2018 0208014 akan membuat video penjelasan PowerPoint guna melengkapi tugas akhir semester dengan judul materi model pengambilan keputusan. Langsung saja yang materi pertama itu ada tentang rasionalitas pengambilan keputusan. Sarana hasil akhir adalah definisi rasionalitas yang paling sering digunakan dalam pengambilan keputusan. Bila sarana dipilih secara tepat untuk mencapai berbagai hasil yang akhir yang diinginkan, keputusan dikatakan rasional. Bagaimanapun juga ada banyak komunikasi pada tes rasionalitas sederhana ini. Pertama adalah sulit untuk memisahkan sarana-sarana dari hasil akhir karena suatu hasil akhir nyata mungkin hanya merupakan suatu sarana bagi hasil akhir di masa mendatang. Hubungan antara kegiatan organisasi dan tujuan akhir sering kabur atau tujuan akhir ini dirumuskan saat tidak lengkap atau ada berbagai bentuk konflik internal dan kontradiksi di antara tujuan dan di antara sarana yang dipilih untuk mencapainya. Di samping itu, konsep yang digunakan dalam pengambilan keputusan bahkan mungkin sering sudah usang. Satu cara untuk memperjelas rasionalitas sarana akhir adalah dengan menambahkan berbagai kata keterangan yang sesuai pada berbagai tipe rasionalitas. Jadi suatu keputusan disebut rasional secara objektif adalah bila keputusan tersebut dapat memaksimumkan nilai-nilai tertentu dalam suatu situasi tertentu. Suatu keputusan adalah rasional secara sengaja bila penyesuaian sarana terhadap hasil akhir merupakan proses yang dilakukan dengan sadar. Suatu keputusan adalah rasional secara sengaja bila penyesuaian sarana terhadap hasil akhir dicoba dengan sengaja oleh individu atau organisasi. Lalu, suatu keputusan adalah rasional secara organisasional dalam arti bahwa keputusan tersebut diarahkan pada tujuan organisasi, dan rasional secara pribadi bila keputusan diarahkan pada tujuan individual. Lalu ada materi yang kedua, itu ada model-model keputusan, model-model pengambilan keputusan. Untuk yang pertama itu ada model ekonomi yang dikemukakan oleh ahli ekonomi klasik, di mana keputusan orang itu rasional, yaitu berusaha mencapai pendapatan marginal sama dengan biaya marginal untuk memperoleh keuntungan maksimum. Yang kedua ada model manusia administratif yang dikemukakan oleh Simon, di mana orang tidak menginginkan maksimalisasi tetapi cukup keuntungan laba yang memuaskan. Yang ketiga ada model manusia mobicentric yang dikemukakan oleh Jennings, di mana perubahan merupakan nilai utama sehingga selalu harus bergerak bebas mengambil keputusan itu. Ada model yang keempat, itu model manusia organisasi yang dikemukakan oleh W.F. White yang sifatnya setia dan penuh kerjasama dalam pengambilan keputusan. Lalu model yang kelima itu model pengusaha baru oleh Bring Mills yang bersifat kompetitif. Untuk model terakhir itu ada model sosial, di mana orang tua sering tak rasional dalam mengambil keputusan diliputi perasaan, emosi, dan situasi bawah sadar. Untuk materi yang selanjutnya terakhir itu ada model deskriptif, diperkenalkan oleh Beers dalam meliputi 3 langkah, yaitu orientasi, evaluasi, dan pengawasan. Orientasi menentukan bagaimana situasi yang dihadapi, evaluasi menentukan sikap yang perlu diambil, dan pengawasan menentukan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi situasi seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya setelah langkah yang tadi itu ada
bersangkutan dengan masalah pengambilan keputusan, masalah pengendalian ketegangan yang timbul, dan masalah integritas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Masih banyak kekurangan dalam penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kelebihan, itu hanya milik Allah. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.